Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya uang bisa berputar dalam perekonomian? Siapa yang menyalurkan dana dari masyarakat yang punya kelebihan uang ke mereka yang membutuhkan modal usaha? Nah, semua itu tidak lepas dari peran lembaga keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang lembaga keuangan bank dan non-bank, terkait pengertian, fungsi, jenis, hingga perannya dalam perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, pembiayaan, ataupun investasi. Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan bank, kemudian yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk kredit atau dalam bentuk yang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kebanyakan. Dengan kata lain, bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi utama bank antara lain, yang pertama, sebagai perantara keuangan atau financial intermediary, yakni menghubungkan penabung dan juga peminjam. Kemudian yang kedua, sebagai pencipta uang giral melalui simpanan giro yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian yang ketiga, sebagai pelancar transaksi, baik secara tunai maupun non-tunai. Yang terakhir, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, karena kredit yang diberikan oleh bank sangat membantu kegiatan produksi dan juga kegiatan investasi. Di Indonesia, bank dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral, yakni Bank Indonesia. Fungsinya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur peredaran uang, dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melayani jasa keuangan untuk masyarakat luas, seperti tabungan, deposito, transfer, dan pemberian kredit. Contohnya seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini beroperasi di tingkat daerah, melayani masyarakat kecil dan tidak menerima simpanan giro. Bank memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kedua, menyalurkan dana melalui pemberian kredit, baik untuk konsumsi, usaha, maupun investasi. Dan yang ketiga, memberikan jasa perbankan, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, kartu kredit, serta safe deposit box. Dalam praktiknya, ada 2 sistem perbankan yang berlaku di Indonesia,
yaitu yang pertama bank konvensional, kemudian yang kedua ada bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil. Sementara bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur riba. Sebagai contoh, dalam bank syariah dikenal beberapa akad seperti murabahah, yaitu jual beli barang dengan margin keuntungan. Kemudian ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Kemudian mudorobah, yaitu kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan juga pengelola usaha. Kemudian yang terakhir, musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak dengan pembagian keuntungan sesuai dengan porsi modal masing-masing. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni terkait lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang tidak memiliki izin sebagai bank, tetapi tetap melakukan kegiatan keuangan seperti pembiayaan, investasi, ataupun pengelolaan risiko. Fungsi utamanya adalah memberikan layanan keuangan tambahan yang tidak dilakukan oleh bank, serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat secara luas. Beberapa lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko keuangan akibat kecelakaan, kematian, atau kerugian harta. Yang kedua, dana pensiun yang mengelola tabungan pensiun bagi karyawan agar tetap sejahtera di hari tua. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan atau leasing yang membantu masyarakat membeli kendaraan dengan sistem cicilan. Yang keempat, perusahaan modal ventura yang memberikan dana kepada perusahaan baru atau startup. Yang kelima, pegadaian yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas ataupun kendaraan. Yang keenam, perusahaan sekuritas yang berperan sebagai perantara jual beli saham dan obligasi di pasar modal. Yang ketujuh, koperasi simpan pinjam, yaitu lembaga berbasis keanggotaan yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk pinjaman. Yang kedelapan, lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin simpanan masyarakat di bank jika bank mengalami masalah. Yang kesembilan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI yang membantu kegiatan ekspor nasional melalui pembiayaan dan asuransi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terkait perbedaan lembaga bank dan lembaga non-bank. Perbedaannya terletak pada cara mereka menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga bank menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga non-bank menghimpun dana secara tidak langsung, misalnya melalui premi asuransi, iuran pensiun, atau modal investasi. Selain itu, bank diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK, sedangkan lembaga non-bank diawasi oleh OJK saja. Baik lembaga bank maupun lembaga keuangan non-bank sama-sama berperan penting dalam perekonomian. Keduanya membantu masyarakat untuk menabung, berinvestasi,
memperoleh pembiayaan, serta melindungi diri dari resiko keuangan. Selain itu, lembaga keuangan juga mempercepat arus uang dan investasi, meningkatkan produksi dan konsumsi, serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Jadi, teman-teman semuanya, lembaga keuangan adalah pilar yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi kita. Bank dan lembaga keuangan non-bank saling melengkapi. Yang satu fokus pada tabungan dan kredit, sementara yang lain fokus pada pembiayaan, jaminan, dan investasi. Baik teman-teman semuanya, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan terkait materi lembaga keuangan bank dan non-bank. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, share, dan pelajari dengan lebih dalam lagi agar kamu semakin paham nih tentang sistem keuangan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa.